Kebun yang menjadi hitam. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, Surat Al-Qalam, ayat 17 hingga ayat 32. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagaimana akibatnya jika seseorang berniat buruk, tidak mau menolong, tidak ingin berbuat kebaikan, padahal dia diberi kemampuan. Di suatu daerah dekat kota San'a, ibu kota Yaman, hiduplah keluarga yang kaya raya dengan kebunnya yang subur dan selalu memberikan buah yang lebat. Setiap panen, mereka memberikan sedekah kepada fakir miskin. Kebun mereka semakin lebat dan menghasilkan banyak buah. Kebun yang penuh berkah. Suatu ketika, pemilik kebun yang baik hati itu meninggal dunia. Kemudian kekayaan dan kebunnya diwariskan kepada kelima anaknya. Sayangnya, anak-anak ini tidak memiliki sifat terpuji seperti ayahnya, kecuali anak tertua yang mewarisi sifat ayahnya yang dermawan. Sekarang saatnya panen. Buah-buahnya sudah ranum. Iya, ayo kita berunding. Bagaimana caranya agar kita panen lebih banyak? Benar, sudah saatnya kita harus panen buah lebih banyak. Aku akan ajak yang lainnya untuk berunding. Kemudian mereka mengundang saudara yang lainnya dan berunding. Supaya panen kita lebih banyak, kita tidak perlu memberi ke fakir miskin. Semuanya untuk kita saja. Iya, aku setuju. Kita bagi sendiri saja. Orang-orang miskin itu kan sudah dapat banyak ketika ayah kita masih hidup. Aku setuju. Mereka berniat tidak memberi sedekah kepada fakir miskin. Dan mereka juga lupa tidak mengingat akan kekuasaan Allah. Mereka tidak mengatakan insya Allah, padahal panen buah tersebut akan terjadi jika dengan izin Allah. Suatu hari, anak tertua yang baik hati mengajak semua saudaranya untuk meneruskan kebiasaan orang tua mereka, yaitu memberikan sedekah sebagian panennya kepada fakir miskin. Tetapi mereka semua menolak. Bagaimana caranya supaya panen kita tidak diketahui oleh orang-orang miskin itu? Bagaimana kalau kita panen sebelum subuh, supaya mereka tidak melihat kita? Mereka sepakat akan memanen kebunnya di pagi buta sebelum matahari terbit. Malam harinya, mereka tertidur pulas. Mereka tidak menyangka Allah yang Maha Mengetahui akan menurunkan azabnya kepada mereka yang pelit. Malam itu, kebun buahnya seketika berubah menjadi hitam, layaknya seperti arang dari kayu yang habis terbakar. Tidak tersisa satu pohon pun yang hidup. Buah dan daunnya berubah menjadi hitam. Keesokan harinya, ketika masih diselimuti kegelapan, mereka bangun dan bergegas pergi ke kebun. Ayo, kita segera berangkat. Benar, kita harus segera memanen kebun kita sebelum matahari terbit. Mereka berjalan dalam keadaan yang cukup gelap. Mereka berharap tidak ada orang miskin yang tahu rencana mereka. Ketika sampai di kebun, mereka sangat terkejut. Kebunnya menghitam. Batang, dahan, ranting pohon tidak terlihat sedikit pun kehidupan. Buah-buahnya pun menjadi rusak. Semuanya menjadi hitam. Dengan rasa terkejut yang belum hilang, mereka saling bertanya. Mereka tidak yakin bahwa itu kebun miliknya. Hah? Apa benar ini kebun kita? Aku tidak percaya. Betul, aku kira kita salah jalan. Ini bukan kebun kita. Kebun kita subur dan rindang, lebat buah-buahannya. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku kira kita sudah di kebun kita. Ini kebun kita. Ini jelas jalan yang biasa kita lalui. Hanya kebunnya telah menjadi hitam. Allah telah menurunkan azab kepada kita. Akhirnya mereka yakin ini adalah kebunnya yang telah menjadi hitam. Kemudian saudara tertua meminta mereka untuk bertaubat. Perbuatan mereka yang enggan berbagi dengan orang fakir dan miskin yang menyebabkan Allah menurunkan azab sehingga kebun mereka
menjadi hitam kelam. Mereka pun bertaubat dan berseru kepada Allah seperti yang disebutkan di surat Al-Qalam ayat 29. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Dan mereka berharap semoga Allah mengampuni. Mereka berkata, Aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Demikian kisah kebun subur yang berubah menjadi hitam. Dalam kisah ini, Allah memberi kita pelajaran agar kita hendaklah selalu menyertakan Allah dalam semua rencana kegiatan dengan mengatakan insya Allah. Dengan demikian, semoga kita terhindar dari bisikan syaitan yang bisa menimbulkan rencana buruk, seperti tidak mau sedekah, tidak ingin menolong orang lain, walaupun ada kemampuan. Wallahu a'lam.